Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan nikmatnya, kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Bioetik Kesehatan Masyarakat dalam Kerangka Berpikir Islam. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas IKM 4A. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rosaliani di Prasikasari, kemudian ada Fatma Kumala Ambari, kemudian ada Alvin Badri, Devita Aprilia Pramesti, Meltia Jasmine, Rizkita Nur Azizah, Aninda Fitri Rahmani Arsari, Muhammad Rizky Syarul Barka, Iftahayu Ananda, Syafira Tisna Syabani, dan ada Anissa Awif Alfionita. Yang akan kita bahas yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada definisi bioetik, yang ketiga ada prinsip-prinsip bioetik, yang keempat ada kaidah bioetik dalam pandangan Islam dan kaidah dasar Islam, kemudian yang kelima ada keterkaitan kaidah bioetik Kesmas dalam kerangka berpikir Islam, kemudian yang keenam manfaat bioetik Kesmas dalam konsep berpikir Islam, dan yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah latar belakang. Next. Ilmu kesehatan telah berkembang dengan pesat. Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu kesehatan memberikan harapan hidup masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Bioteknologi hadir untuk membantu kehidupan manusia. Bioteknologi dapat dimanfaatkan guna penelitian dan perkembangan organisme dalam kehidupan. Namun, manusia tidak hanya memanfaatkan bioteknologi sebagaimana diperuntukkan untuk penelitian dan perkembangan organisme dalam kehidupan, tetapi juga berusaha untuk menciptakan kehidupan baru. Pada teknik bayi tabung, hal ini memberikan banyak manfaat dan juga masalah. Pada proses bayi tabung yang awalnya membawa berbagai manfaat, seperti menolong pasangan suami istri yang sukar memiliki keturunan, seiring berjalannya waktu menimbulkan permasalahan. Karena program ini tidak hanya diperuntukkan untuk pasangan suami istri yang sah, melainkan dapat dilaksanakan oleh seorang wanita yang berperan sebagai surrogate mother yang akan menerima proses inseminasi oleh sperma pendonor yang bukan suami sah secara hukum dan agama. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya bioetik guna menata dan mengatur pola penyaluran, penggunaan, dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian adalah definisi dari bioetika. Jadi bioetika berasal dari kata Yunani, yakni bios yang artinya adalah hidup, serta ethos yang artinya adat istiadat atau moral. Sehingga apabila kita artikan secara harfiah, bioetika ini merupakan suatu etika dalam hidup. Kemudian bioetika juga didefinisikan oleh salah seorang pakar, yakni oleh Callahan dalam William Chang, di mana didefinisikan oleh Callahan bahwa bioetika ini merupakan suatu disiplin ilmu baru yang bertanggung jawab atas tugas pengolahan sebuah metodologi yang membantu para pakar medis dan mereka yang terjun dalam bidang ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar dari tinjauan sosiologis, psikologis, dan juga sejarah. Sehingga berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa bioetika ini memiliki peran yang sangat luas karena bioetika bisa menjadi cabang ilmu yang dapat membekali manusia dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang memadai mengenai diri, hidup, penyakit, makanan, dan minuman, pengobatan, serta langkah-langkah yang perlu segera diambil dalam menghadapi masalah keselamatan manusia. Selanjutnya adalah prinsip bioetik, bisa di next. Terdapat 4 prinsip bioetik. Yang pertama adalah respect for autonomy atau menghormati otonomi pasien. Prinsip ini berkaitan erat dengan dasar mengenai rasa hormat terhadap martabat manusia dengan segala karakteristik yang dimiliki karena ia adalah seorang manusia yang memiliki nilai dan berhak untuk meminta haknya. Yang kedua adalah beneficence atau berbuat baik.
Prinsip moral beneficence adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain atau pasien. Lalu yang ketiga adalah non-maleficence atau tidak merugikan orang lain. Prinsip ini merupakan prinsip yang melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah justice atau keadilan. Prinsip justice merupakan prinsip yang menegakkan keadilan atau persamaan hak kepada setiap orang atau pasien. Berdasarkan prinsip ini, maka orang lain harus diperlakukan secara adil, layak, dan tepat sesuai dengan haknya. Bisa di next. Selanjutnya adalah kaidah bioetik dalam pandangan Islam dan kaidah dasar Islam. Boleh di next? Islam sendiri merupakan agama yang sangat menekankan pentingnya berpikir, sehingga Islam tidak ada masalah dalam memandang ilmu bioetik ini. Hal ini dikarenakan ilmu bioetik menekankan pada pengembangan berpikir untuk menentukan sisi baik, buruk, atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang terkait dengan kehidupan. Islam juga mengajarkan umatnya bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan analisis antara kemaslahatan dan kemudaratan suatu hal. Menurut Mustafa dalam Minarno pada tahun 2013, dalam pengambilan keputusan untuk melakukan proses bioetik diperlukan 6 prinsip dalam Islam. Yang pertama adalah keadaan darurat, di mana keputusan etik yang mengandung unsur haram dalam kondisi normal bisa menjadi diperbolehkan ketika darurat. Definisi darurat tersebut yakni tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan melestarikan kehidupan umatnya. Dari pengertian keadaan darurat ini, kita dapat mendapatkan prinsip yang kedua, yaitu menjaga dan melestarikan kehidupan. Dan yang ketiga, di mana keputusan yang diambil harus untuk kepentingan yang lebih besar, memiliki peluang keberhasilan, dan telah melewati analisis antara manfaat dan mudaratnya. Serta yang terakhir, keputusan yang diambil harus berdasarkan ketika tidak ada pilihan lain. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada keterkaitan kaidah bioetik Kesmas dalam kerangka berpikir Islam. Bisa di next. Yaitu yang pertama ada cloning. Menurut Aisyah tahun 2016, itu terdapat 2 jenis cloning. Yang pertama ada cloning terapeutik yang melibatkan sel cloning dari orang dewasa atau sel punca. Yang kedua ada cloning reproduksi yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan yang identik dengan induknya. Cloning pada manusia dilakukan dengan mengambil inti sel tubuh seseorang yang kemudian dimasukkan dalam sel telur wanita yang intinya sudah dihilangkan atau dimandulkan. Dalam hukum Islam, cloning termasuk masalah ijtidaiyah karena hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam. Dilihat dari garis keturunan Hifz al-Nasl, cloning pada manusia tidak jelas dan dapat menyebabkan permasalahan nasab. Disebutkan dalam Jama 2016 bahwa Rasulullah SAW mengancam status nasab dengan laknat Allah, sebagaimana sesuai sabdanya, barang siapa yang menghubungkan nasab kepada yang bukan ayahnya atau seorang budak bertuan taat kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat kutukan dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 120 ayat 12-14 sudah jelas bahwa manusia diciptakan dari sel sperma dan sel telur, sehingga cloning dalam Islam dilarang keras. Next. Selanjutnya adalah bayi tabung dalam kerangka berpikir Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bayi tabung adalah bayi hasil pembuahan yang dilakukan di luar rahim ibunya atau dalam tabung. Bayi tabung menurut Prof. Sarwono pada tahun 2012 diartikan mani seorang laki-laki yang dikumpulkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita yang kemudian dinamakan permanian buatan atau insemination artificialis. Bayi tabung juga sangat familiar dengan istilah
pembuahan dalam tabung atau in vitro, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan in vitro fertilization, yaitu sebuah teknik dan cara pembuahan sel telur di luar tubuh perempuan dengan tidak ada hubungan badan atau senggama atau sexual intercourse. Bayi tabung juga merupakan salah satu prosedur yang cukup efektif untuk menciptakan kehamilan pada pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas. Adapun pandangan Islam terkait hukum bayi tabung adalah memperbolehkan apabila dilakukan antara suami istri yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istri yang lain atau berpoligami, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim dan buahnya ditanam di dalam rahim istri. Hal ini sesuai dengan hukum fikih Islam yang berbunyi hajat atau kebutuhan yang penting itu diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa atau emergensi. Padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal terlarang. Namun, proses bayi tabung akan menjadi tindakan yang haram apabila dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan sperma dengan cara mutaram. Mani mutaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang dilarang oleh syar'i. Alhasil, hukum bayi tabung menjadi diharamkan. Putusan Forum Munas NU pada tahun 1981 ini didasarkan pada hadis yang dikutip dari tafsir Ibnu Katsir dan kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu. Berikut ini adalah kutipan hadis dari tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditempatkan seorang laki-laki atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Kairo, Darul Hadis, 2003. Kemudian yang kedua adalah memilih jenis kelamin anak sesuai keinginan. Hukum bayi tabung juga menjelaskan tentang haramnya prosedur tersebut. Bila orang tua melakukannya hanya untuk mendapatkan jenis kelamin keturunan sesuai dengan keinginan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan, yaitu inseminasi alami. Yang ketiga adalah istri dalam masa iddah. Hukum bayi tabung dalam Islam selanjutnya diharamkan bila seorang wanita atau istri melakukan prosedur tersebut dalam masa iddah. Ini karena sang suami yang memiliki sperma sudah meninggal sehingga pernikahan pun juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi tetap dilakukan, maka hal tersebut menjadi pelanggaran. Melansir MUI, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan keempat adalah ovum dan sperma dari orang lain. Hukum bayi tabung dalam Islam adalah haram untuk mendapatkan donor sperma atau ovum dari pasangan selain suami istri yang sah, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Yang kelima adalah menitipkan rahim. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain juga diharamkan. Misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya. Hukum tentang program bayi tabung ini juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa yang diputuskan pada tahun 13 Juni 1979. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua adalah bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua, dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Zat Az-Zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Zat Az-Zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung
yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan dan berdasarkan kaidah Azariah, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya. Next. Selanjutnya adalah keterkaitan kaidah bioetik kesehatan masyarakat, khususnya transplantasi organ dalam kerangka berpikir Islam. Nah, transplantasi organ sendiri atau pencangkokan yang biasa kita tahu merupakan serangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ manusia dari tubuh manusia satu ke manusia lain yang dengan persyaratan ataupun kondisi tertentu. Nah, menurut literatur Arab kontemporer, transplantasi dikenal dengan istilah nakot al-aqda atau dapat disebut al-wasal, penyambungan. Nah, dalam perspektif Islam, transplantasi organ ini diperbolehkan apabila didasarkan untuk tujuan tolong-menolong dalam kebaikan, agar dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwalah. Selanjutnya yaitu janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, transplantasi organ sendiri itu dapat dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan keadaannya. Yakni yang pertama transplantasi organ dalam keadaan hidup. Nah, apabila transplantasi organ ini diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya adalah haram. Karena dapat memberi efek bagi yang mendonor, seperti apabila mendonorkan mata, ginjal, atau kaki, akan memberikan efek yang signifikan karena tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, pengharaman ini tercantum dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Selain itu juga tertuang dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki arti, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Yang kedua, yakni transplantasi organ dalam keadaan koma. Dalam keadaan ini, transplantasi organ juga diharamkan, karena dapat mempercepat kematian pendonor, dengan kata lain atau biasa kita tahu euthanasia. Maka tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, yakni transplantasi organ dari donor yang telah meninggal. Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain, itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Namun, dengan catatan penerima donor itu dalam keadaan darurat dan mengancam jiwanya, serta pendonor yang akan mendonorkan organnya itu telah berobat secara optimal, namun belum membuahkan hasil yakni kesembuhan pada si pendonor. Adapun menurut hadis yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyatakan bahwa mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang hidup. Larangan tersebut memiliki makna bahwa manusia dilarang memotong atau merusak tubuh manusia yang sudah meninggal seperti yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah pada masa peperangan. Nah, penjelasan terkait transplantasi organ dalam keadaan Islam itu ditekankan diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat serta ketentuan yang tidak menentang akidah. Di samping itu, seseorang tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menjual organ kepada orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, dikarenakan organ tubuh manusia itu bukan merupakan hak milik atau hakul milki. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada abortus atau aborsi.
Menurut Nining 2018, aborsi atau ijtihad atau iskat merupakan kegiatan menggugurkan janin sebelum sempurna masa kehamilannya, baik hal itu dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Sedangkan menurut Munarif 2022, abortus dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama, pengguguran secara spontan seperti pendarahan atau kecelakaan. Lalu yang kedua, pengguguran dengan disengaja atau abortus provokatus yang terjadi akibat suatu tindakan baik berdasarkan indikasi medis maupun untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum dalam rahim perempuan. Apabila aborsi dilakukan saat kandungan berbentuk gumpalan darah dengan umur 40-80 hari atau masih dalam bentuk gumpalan daging dengan usia 80-120 hari ataupun dengan kata lain telah ditiupkan ruh, maka termasuk tindak pidana yang sangat keji yang setingkat dengan membunuh bayi secara hidup-hidup atau al-wahdu. Selanjutnya, menurut Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, kandungan yang telah berusia 120 hari tanpa alasan kesehatan yang jelas tidak diperbolehkan untuk dilenyapkan. Apabila hal ini dilakukan merupakan suatu dosa besar. Pelaku aborsi pada kandungan yang berusia 120 hari juga termasuk pembunuhan yang diwajibkan untuk membayar kafarah atau puasa 2 bulan secara berturut-turut, atau juga bisa disebut sebagai memberi makan 60 orang miskin bagi yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, abortus ini sendiri juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33 dengan arti yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lalu untuk ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Next slide akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya adalah manfaat bioetik Kesmas dalam konsep berpikir Islam. Boleh di next. Manfaat bioetik dalam perspektif Islam menurut Ramadan tahun 2013 itu ada 5. Yang pertama yaitu hifz al-din, yaitu memberikan perlindungan terhadap agama. Maksudnya ialah memberikan atau meningkatkan produktivitas manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bioetik dikenal adanya transplantasi organ yang berfungsi menggantikan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dengan transplantasi organ ini, pasien kemudian dapat menjalani hidup dengan lebih sehat dan rasa sakit yang sebelumnya dirasakan bisa hilang. Dari peningkatan status kesehatan dan kualitas hidup tersebut, diharapkan pasien akan lebih mudah dan lebih taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hifz al-nafs, yaitu memberikan perlindungan terhadap kehidupan. Maksudnya ialah mempertahankan kehidupan serta mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan komunitas. Contohnya dalam bioetik adalah tindakan aborsi. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan untuk alasan tertentu. Salah satunya jika kehamilan dapat membahayakan nyawa sang ibu. Di sini aborsi memberikan perlindungan kepada nyawa dan kehidupan ibu. Yang ketiga yaitu hifz al-nas, yaitu memberikan perlindungan terhadap keturunan. Maksudnya ialah mempertahankan keruntutan garis keturunan dan kualitas keturunan. Contohnya dalam bioetik adalah program bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu upaya untuk memperoleh kehamilan di mana dokter membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Jika dilaksanakan sesuai tuntunan agama Islam, orang yang melakukan bayi tabung akan mendapatkan keturunan dengan nasab yang jelas. Yang keempat ialah hifz al-aql, yaitu memelihara akal. Memelihara akal bukan berarti
hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila atau mabuk. Orientasi pemeliharaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan bioetik bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu hasil pemikiran akal manusia. Yang terakhir yaitu hifz al-mal, adalah memelihara harta. Memelihara harta tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta, namun juga diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam pelaksanaan bioetik sendiri melibatkan peran banyak orang dan yang berasal dari berbagai sektor pekerjaan. Dari sini akan mendapatkan nafkah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa bioetik harus dilaksanakan sesuai aturan agama Islam agar nafkah yang didapat pekerjanya merupakan nafkah yang halal dan mendatangkan keberkahan. Boleh di next. Baik, boleh langsung di next. Baik, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa bioetika merupakan suatu penerapan etika, moral, bahkan hukum dan nilai sosial ke dalam pembahasan ilmiah biologi. Etika dalam konteks biologi digunakan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan, baik yang berkaitan dengan hewan ataupun tumbuhan, bahkan juga manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, Islam juga mendorong umatnya untuk berperan dalam pemanfaatan dan penemuan ilmu pengetahuan. Namun, pemanfaatan dan penemuan ilmu pengetahuan hendaknya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Etika dalam kesehatan masyarakat diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Boleh di next. Kemudian saran dari kelompok kami dalam menghadapi bioetika ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan itu memang tidak dapat dihentikan. Namun perlu adanya bioetika dan prinsip keilmuan Islam untuk memberikan batasan yang mana memikirkan konsekuensi ke depannya serta menghindari dampak negatif dari kemajuan bioteknologi. Tidak hanya itu, kita sebagai calon ahli kesehatan masyarakat haruslah menerapkan bioetika dalam kerangka berpikir Islam agar apa yang nantinya kita terapkan dapat memberikan dampak positif dan meminimalisir adanya dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.